Ibadat jalan salib ini akan segera dimulai. Ibadat jalan salib akan dimulai. Putra tempat Tuhanku disalib. Silakan Jovan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita dahulu, kini, dan selamanya. Teman-teman remaja yang terkasih, kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami jalan salib Yesus. Melalui ibadat jalan salib ini, teman-teman remaja diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar pada kita. Pengorbanan dan cinta Yesus yang rela bersengsara, wafat dan akhirnya bangkit untuk kita. Pengorbanannya telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, pengorbanan dan cinta orang tua serta sanak saudara dalam keluarga kita masing-masing juga membuat kita nyaman dan hidup tentram. Marilah kita agar tetap setia dan peka kepada orang tua dan keluarga kita, sehingga kasih Allah yang nyata dalam keluarga tetap berarti dan gak sia-sia. Marilah kita peduli dan memberikan diri demi kebahagiaan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merasa takut. Seluruh jiwa kami dirasuki ketakutan. Tidak sedikit pun kami merasa damai. Hanya ketakutan saja. Takut
kalau menghadapi hidup ini. Takut jangan-jangan kami salah mengambil keputusan. Takut ditolak dan dimarahi. Dan takut akan Engkau. Tuhan, mengapa begitu sulit mengatasi rasa takut ini? Mengapa begitu sulit membiarkan kasih-Mu membasmi ketakutan kami? Kami merasa tak berdaya mengalahkan ketakutan ini. Tuhan, dunia ini penuh ketakutan. Buatlah ketakutan kami menjadi doa bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Biarlah doa jalan salib ini mengangkat hati mereka. Mungkin dengan demikian, kegelapan kami dapat menjadi terang. Rasa sakit dalam hati kami menjadi sumber penyembuhan bagi saudara-saudari kami dan keluarga kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Berhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus yang harus terjadi karena kehendak Allah demi menebus kita. Teman-teman, kita pun sering mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian kita melarikan diri dari kebenaran. Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita merelakan kebenaran dengan resiko? Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, Engkau rela menderita bagi kami, anak-anak-Mu. Kerelaanmu untuk berkorban dan menderita di kayu salib adalah bentuk ketaatanmu pada kehendak Allah, Bapa. Semoga para pemimpin bangsa kami, orang tua dan guru memberikan teladan kebaikan dalam bersikap peduli akan sesama. Dampingilah kami agar terlibat dalam pelayanan gereja dan peduli keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kami anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepalanya. Roh kesetiaan menaungi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhannya untuk menjalani kehendak Bapanya. Beranikah kita menekun tanpa keluhan? Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh dan bahkan mudah menyerah ketika menghadapi banyak tugas dan mengalami konflik dengan teman serta orang tua. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mengalahkan godaan-godaan yang melemahkan semangat juang kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kayu salib Ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia.
Perhentian ketiga, untuk pertama kalinya. Dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memakul salib. Namun akhirnya Yesus jatuh, ia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali, kita malu untuk bangkit di saat jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beban salibmu sangat berat. Siksaan yang kau alami semakin hebat dan akhirnya engkau terjatuh. Sebagai remaja, seringkali kami merasa beban salib kami sangat berat. Mampukah kami untuk bangkit dan memikul beban salib dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menjadi sahabat yang senantiasa menyenangi kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tanpa takut, Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh hiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan tegurannya. Mereka menghibur kita saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan mendoakan mereka? Hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan orang tua yang baik kepada kami seperti Bunda Maria yang sangat mencintai anaknya. Dampingilah orang tua kami agar mereka memiliki waktu yang cukup bagi kami, anak-anaknya, dan memberi teladan kebaikan melalui pelayanan mereka di gereja dan masyarakat. Amin. Maria penuh Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Masih jauh, langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk memanggul salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solidar dengan mereka. Bersediakah kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus? Marilah berdoa. Yesus yang baik, sebagai remaja, kami masih sering hanya mementingkan diri. Kurang peka dan tidak mau tahu terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Semoga kami bersenjata bagi selama kami
Semoga kami dapat menjadi orang Samaria yang baik hati bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu, Veronica menerobos serdadu yang berjaga mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, bercampur keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita yang menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Marilah berdoa. Yesus, kami sering kurang berani melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Veronica terhadap dirimu. Semoga kami berani memberikan teladan sikap menghormati sama dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbahasa jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami termasuk sediakah kita mengikuti teladan Yesus yang membantu dan menghibur mereka? Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kasihan ada penderitaan sesama. Namun terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lin.
sudah gak jauh lagi. Namun kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar, membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan kembali. Marilah berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Semoga kami mampu meneladani perjuanganmu dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang, pakaiannya diundi. Teman-teman, jangan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara. Kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, putramu Yesus dipermalukan dan diremehkan oleh para serdadu yang kasar dan kejam. Berilah kami kepekaan dan kelembutan hati agar tidak mempermalukan dan menghina sesama kami. Semoga dengan semangat kasih dan pengorbananmu, martabat kami sebagai manusia semakin dimuliakan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi teman-teman, orang tua, dan keluarga kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggalkan harkatku. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kaki Yesus dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa ditanggungnya. Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengiba. Kita sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini, kita telah menyalibkan Yesus lagi.
Marilah berdoa. Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kami juga sering menyalibkan teman-teman kami sendiri. Ketika kami memusuhi dan mengucilkan mereka dari pergaulan. Semoga kami mampu untuk mengasihi teman-teman yang kami anggap sebagai musuh dan seringkali menjengkelkan bagi itu. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Korintian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung menggelayut, suasana mencekam, langit semakin gelap. Tepat pukul 3 sore, petir menggelar memekan telinga. Yesus berseru, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus wafat. Mari kita berlutut. Yesus, 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 Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, dengan wafat di salib, selesai sudah derita Yesus putramu. Cinta, kesetiaan, ketaatan, kerelaan berkorban adalah teladan yang diwariskan Yesus kepada kami. Semoga kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kami semakin harmonis karena tercipta kedamaian dan kasih persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga kami semakin dikuatkan ketika harus berkorban bagi sesama dan diri kami sendiri, sehingga kami tidak mudah mengeluh dan menyerah walau perjuangan itu terasa sangat berat. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan
Tuhan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Di kaki salib berdiri Bunda Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa orang lain. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus. Bunda Maria menyambut dan memangku jenazah Yesus yang penuh luka. Semua peristiwa itu disimpan dalam hatinya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mencurahkan cinta-Mu kepada kami manusia berdosa dengan cinta sehabis-habisnya. Bantulah kami agar sanggup menanggung beban hidup, bersikap baik dan tulus terhadap semua orang yang kami jumpai, seturut teladan Bunda Maria. Semoga kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Salib tanda Kehinaan jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian 14 atau terakhir, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap ketika jenazah Yesus dimakamkan sesuai dengan adat Yahudi. Ternyata maut tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Teman-teman, kegelapan kubur sangat menakutkan. Kesunyiannya sangat menggetarkan. Namun, disitulah Yesus memasukinya. Kebangkitannya merupakan tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita yang beriman pada Kristus diajak untuk tidak takut terhadap maut.